Tentunya Pak Fadil, data terbaru Yes. menunjukkan inflasi Amerika Serikat masih di 3,1%, core inflation masih di 4%. Di pekan ini juga ada pertemuan terakhir The Fed di 2023 ini. Bagaimana Anda memandangnya? Ya, saya kira sebagaimana banyak diperkirakan orang ya, bahwa tingkat suku bunga di Amerika itu akan tinggi untuk waktu yang cukup lama, jadi ya higher for a longer gitu. Nah ini tentu saja disebabkan oleh situasi perekonomian di Amerika Serikat sendiri ya, yang menunjukkan bahwa inflasi itu masih tinggi ya kan. Nah, oleh karena itu saya kira ini akan membawa dampak kepada perekonomian di berbagai negara ya. Tingginya tingkat suku bunga di Amerika akan salah satu faktornya itu menyebabkan mengalirnya dana atau uang ya dari negara-negara lain ke Amerika yang memiliki tentunya return yang lebih tinggi dengan adanya tingkat suku bunga yang tinggi tersebut. Jadi saya kira ini juga akan mendorong kebijakan moneter di berbagai negara juga untuk bisa tetap kompetitif, yaitu tentunya dengan meningkatkan tingkat suku bunganya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya tingkat suku bunga tinggi, ya kan kita perkirakan bahwa kredit itu ataupun penyaluran dana ke masyarakat juga kan tinggi. Dan ini kan berpengaruh terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, ada Ya, di berbagai negara termasuk di Indonesia tentunya gitu. oke. Baik Pak, sebelum saya bertanya seperti apa kira-kira nanti dari kebijakan moneter Bank Indonesia akan merespon mengenai hal ini, saya ingin tanggapan Anda mengenai data dari sektor real ekonomi di Amerika Serikat. Non-farm payroll di November 2023 itu di 199.000 dan ini lebih tinggi dibandingkan konsensus yang ada di 180.000. Ini menunjukkan perbaikan dan ini menunjukkan juga bahwa sebenarnya inflasi masih akan kemungkinan tetap tinggi atau relatif tinggi, tidak sampai ke target 2% dalam waktu dekat. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Ya, artinya kan ekonomi Amerika setelah pandemi COVID-19 itu justru menunjukkan pertumbuhan yang eh, tinggi ya, yang cukup tinggi dan disertai dengan tingkat pengangguran yang rendah. Ya mungkin sekarang ini tingkat pengangguran terbuka di Amerika itu terendah selama mungkin 50 tahun terakhir ini gitu. Nah, kemudian dan tingkat pengangguran yang rendah ini itu kan salah satunya karena kesempatan kerja itu sangat terbuka gitu kan sekarang ini di Amerika ini. Dan oleh karena itu saya memperkirakan ya kaitannya dengan dampaknya terhadap inflasi dan tingkat suku bunga, maka tingkat suku bunga saya kira yang akan di kebijakan tingkat suku bunga di Amerika ya The Fed itu mungkin untuk tahun ini itu akan dipertahankan ya, Oke. tidak akan naik pada tingkat sekarang ini kan sekitar 5,33% ya kan. Nah, kemudian jadi saya kira mungkin untuk pertemuan terakhir The Fed yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini itu tingkat suku bunga itu akan tetap dipertahankan pada tingkat 5,33% gitu. Nah, tetapi 5,55 ya Pak? kemudian nanti di tahun 5,5. 5,5 ya. Kemudian pada nanti di triwulan di tahun 2024 mungkin The Fed baru akan melihat dinamika terakhir daripada ekonomi di Amerika sebelum dia akan meningkatkan atau akan mempertahankan atau menurunkan tingkat suku bunganya. Tetapi diperkirakan kan di Juni tahun 2024 baru kemudian The Fed itu akan Menurunkan menyesuaikan suku tingkat suku bunga. bunganya itu gitu. Baik. Terima kasih banyak sudah cukup jelas Pak Fadil sebagai pemantik diskusinya pada pagi hari ini. Bu Nina, selamat datang. Bu Nina sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom. Apa kabar Bu? Selamat pagi. Selamat pagi, baik kabarnya Mbak.
Oke, Bu Nina, ini pagi-pagi kita mau ngomongin kira-kira seperti apa nih rilis inflasi Amerika Serikat yang kemarin masih di 3,1% dan bagaimana kira-kira arah kebijakan The Fed ke depannya. Walaupun ini sudah cukup cool down, Bu, dibandingkan sebulan sebelumnya, tapi core inflation di Amerika Serikat itu masih berada di tingkat 4% sebenarnya. Dan ini juga masih targetnya jauh dari 2%. Bagaimana Anda memandang arah kebijakan The Fed ke depannya? Walaupun konsensus sudah mengatakan mayoritas bahwa akan tetap ditahan. Ya, kita lihat akan tetap panjang ya, higher for longer ya. Jadi tinggi dan agak lama karena ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi kita harus hati-hati sekali karena memang pertumbuhannya cukup baik ya. Dan yang dilakukan itu adalah mempertahankan suku bunga tinggi begitu ya. Dan ini kalau kita lihat untuk Indonesia juga menjadi dampaknya mempertahankan suku bunga yang tinggi ya. Jadi kita lihat ada resiko gitu ya di Amerika dan ada resiko juga nanti dampaknya ke Indonesia. Baik, akan ada resiko tentunya dalam hal ini. Tapi bagaimana juga Anda memandang kebijakan dari kenaikan suku bunga yang sudah begitu agresif, Bu, selama setahun belakangan ini, tapi nyatanya sektor makroekonomi atau sektor real Amerika Serikat nampaknya masih kuat. Non-farm payroll bahkan makin tinggi di bulan ini dan kita lihat bersama juga bahwa ada beberapa indikator makroekonomi lainnya dari Amerika Serikat yang menunjukkan ekonomi Amerika Serikat tidak serta-merta terbebani dengan kenaikan suku bunga selama setahun belakangan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi memang di Amerika itu kalau kita lihat ya kita bisa lihat dengan hati-hati ya kenapa lalu pertumbuhan Amerika itu ditopang oleh sektor mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat mau tidak mau ini tampaknya sektor seperti juga yang terjadi waktu tahun lalu ada belanja yang membesar karena membantu Ukraine. Hari ini itu pun juga akan dipertahankan ya. Jadi tampaknya pertumbuhan ekonomi Amerika itu kan segmented. Jadi pertumbuhan yang mendukung eksternal faktor yaitu lapangan daerah militer itu pengeluaran militer itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi Amerika tinggi ya. Jadi yang terjadi segmen itu membaik gitu ya, segmen yang industri dan sebagainya berkaitan dengan military service. Tapi yang ke dalamnya kan tidak baik-baik saja ya. Jadi kalau kita lihat pangan dan sebagainya itu yang mendukung inflasi ya. Jadi ada dilema yang membuat rata-rata harus mempertahankan suku bunga tinggi begitu ya. Karena mau tidak mau kan melawan inflasi dan jadi tanda kutipnya adalah mereka perlu dana dan dana itu dapatnya dengan cara menaikkan suku bunga dan artinya membuat kepercayaan kepada sektor keuangan Amerika menguat dan artinya menarik uang dari luar ke Amerika gitu ya untuk belanja Amerika yang sebetulnya di dalam negeri pun ada daerah yang untung jadi ada yang winner ada yang losers gitu ya. Jadi itu yang terjadi dan ini akan dipertahankan kalau kita lihat Amerika kan foreign policy dia, hubungan luar negeri dia itu sangat kental untuk mempertahankan sebagai polisi dunia dan mempertahankan dolar yang mata uang anchor gitu ya. Jadi ini kan melawan dedolarisasi ya. Jadi kita lihat inilah dilema yang dihadapi di Amerika yang kita terkena dampaknya.